Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azizah Salsabila dengan NIM 193111233 dan saya sendiri dengan nama Rafi'ah Salma dengan NIM 193111245. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan membiasakan salat 5 waktu secara berjamaah menurut pendapat para ulama. Menurut bahasa, salat artinya doa, sedangkan salat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berdoa dan mendirikan. Salat menurut istilah berarti setiap perkataan dan perbuatan yang di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut istilah syara, salat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan berakhir dengan salam yang di dalamnya terdapat ucapan dan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, salat merupakan setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan di dalamnya terdapat kegiatan dan syarat tertentu. Rukun Islam yang kedua yaitu salat. Dengan melaksanakan salat, maka menandakan bahwa ia adalah seorang muslim juga sebagai pembeda ia dengan yang bukan muslim. Kemudian kita masuk pada sebab yang pertama yaitu konsep salat berjamaah. Pada pelaksanaannya, salat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan salat sendiri atau munfarid dan bisa dilakukan dengan secara berjamaah atau bersama-sama. Salat jamaah yaitu salat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari minimal 2 orang, yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang imam adalah orang yang memimpin salat atau yang diikuti dan seorang makmum adalah orang yang mengikuti imam. Tidak sedikit hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa menjalankan salat secara berjamaah karena pada salat yang dilakukan secara berjamaah lebih besar nilainya daripada salat yang dilakukan secara sendiri. Pada sebuah hadis juga disebutkan bahwa salat berjamaah itu nilainya lebih baik 27 derajat daripada salat sendiri. Kemudian pada kitab Al-Tahmid lima fi al-Muwatta dikatakan bahwa salat berjamaah tidaklah wajib, tetapi hanya menggambarkan keutamaan setiap yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu untuk melaksanakan salat dan dia menyempurnakan wudunya, lalu ia pergi menuju ke masjid untuk mendirikan salat fardu, lalu ia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Terdapat keutamaan dari sholat berjamaah. Yang pertama, pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendirian. Jadi orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan sedangkan yang melaksanakan sholat secara sendirian hanya akan mendapatkan pahala satu derajat saja. Hal tersebut dikuatkan oleh hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi wa ishrina darajah, yang artinya dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian keutamaan dari melaksanakan sholat secara berjamaah yaitu setiap langkah kaki kita apabila kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan terhitung pahala dan ganjaran bagi yang melakukannya. Nah, pahala tersebut itu seperti melaksanakan ibadah haji.
dan kita insya Allah akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta insya Allah kita dijamin surga setiap pergi pada waktu pagi dan petang ketika melaksanakan sholat fardu berjamaah. Keutamaan dari melaksanakan sholat secara berjamaah yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga setiap orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari godaan setan. Jadi insya Allah kita ini terhindar dari godaan setan yang terkutuk, karena hati kita senantiasa untuk selalu berbuat kebaikan. Yang keempat yaitu apabila kita itu mampu selama 40 hari untuk selalu melaksanakan sholat fardhu atau sholat 5 waktu itu secara berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa menjadi makmum yang masbuk, maka insya Allah kita akan dijamin terbebas dari api neraka dan sifat nifak atau sifat munafik. Dan keutamaan yang kelima yakni jika kita berada di shaf paling depan ketika sholat berjamaah, maka kita itu diibaratkan seperti berada di barisannya para malaikat. Pembiasaan sholat secara berjamaah pada seorang anak adalah hal yang perlu untuk dilakukan, karena dengan pembiasaan tersebut akan mengajarkan untuk kedisiplinan, terutama menjadi lebih disiplin pada waktu sholat. Nabi Muhammad SAW menggambarkan sholat munfarid atau sholat sendiri sama halnya dengan seekor domba yang mudah untuk dimangsa oleh serigala karena terpisah dari kelompoknya. Sedangkan pengibaratan untuk orang yang sholat berjamaah adalah seperti sekelompok domba yang saling menjaga sehingga sulit untuk dimangsa oleh serigala. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sholat berjamaah adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan suatu hal yang disenangi oleh Allah. Hikmah yang dapat diambil dari sholat berjamaah salah satunya yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka sholatnya akan lebih berkualitas karena dilakukan secara bersama-sama dalam melaksanakannya perintah Allah dan mengajak pada kebaikan. Selain itu, hidup juga akan lebih terarah karena terbiasa disiplin dengan waktu sholat. Kemudian terdapat tata cara dalam sholat berjamaah. Nah, kawan-kawanku semua, dalam melaksanakan sholat berjamaah itu kita tidak boleh asal-asalan saja. Terdapat tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, kualifikasi imam. Jadi, seorang imam yang hendak memimpin sholat berjamaah itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentu harus beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, bacaan Al-Qur'annya itu benar sesuai tajwid, makharijul hurufnya juga benar. Terus kemudian bisa melantunkan ayat Al-Qur'an itu dengan indah. Lalu yang terakhir, imam harus laki-laki. Apabila di suatu kelompok atau di suatu forum itu tidak ada laki-laki satupun di dalamnya, maka seorang perempuan boleh menggantikan untuk menjadi imam. Namun jika ada laki-laki walaupun cuma satu, lebih baik imamnya, dan emang persyaratannya seorang imam itu harus yang laki-laki. Kemudian seorang menjadi imam itu juga bukan asal-asalan. Nah, orang yang berhak menjadi imam itu yaitu orang yang paham agama Islam dengan baik. Yang kedua, bacaan Al-Qur'annya itu benar dan fasih, pandai dalam ilmu fikih, orang yang pandai menjaga diri dari wara', bacaan sholatnya baik, tahu tentang hukum-hukum sholat dan sholatnya itu sudah benar. Terus kemudian nasabnya baik, berpenampilan baik seperti bersih dan rapi. Dan yang terakhir, orang tersebut itu bukan orang yang dibenci dalam suatu kelompok jamaah sholat tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan imam dalam memimpin sholat berjamaah. Nah, itu yang pertama, seorang imam harus memberikan arahan untuk selalu merapatkan shaf dan meluruskan barisan sebelum sholat itu dimulai. Nah, kedua, imam itu harus memperdulikan jamaahnya agar tidak keberatan dalam pelaksanaan sholat. Yang ketiga, ketika membaca takbir intikal, imam haruslah mengeraskan suaranya agar makmum dapat didengar, agar suara imamnya itu bisa didengar oleh makmum sampai makmum yang ada di barisan paling belakang.
Nah, yang selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang makmum ketika mengikuti sholat secara berjamaah. Yang pertama, dia itu harus berniat untuk mengikuti imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang ketiga, makmum harus mengetahui gerakan imam, baik dengan mata sendiri atau boleh mengikuti barisan makmum yang ada di depannya. Terus yang keempat, makmum harus berdiri di belakang imam, tidak boleh di samping kanan atau samping kirinya. Imam dan makmum harus berada di dalam satu tempat, tidak boleh ada di tempat yang berbeda. Yang keenam, aturan sholat antara imam dan makmum harus sama, jadi tidak boleh ada perbedaan. Lalu yang ketujuh, tidak ada dinding penghalang antara imam dan makmum, kecuali untuk makmum yang perempuan. Yang selanjutnya, jika imam lupa bacaan surat atau salah dalam gerakan ketika melaksanakan sholat, maka makmum laki-laki harus mengingatkan dengan cara mengucapkan bacaan tasbih, dan sedangkan untuk makmum yang perempuan bisa mengingatkan dengan menepukkan punggung telapak tangan. Dan yang terakhir, makmum masbuk harus mengikuti gerakan sholat imam, ketika itu juga dengan diawali dengan takbiratul ihram. Pembahasan yang terakhir yakni ada hukum pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Nah, dalam hukum pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah yang dilaksanakan di masjid ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya fardu kifayah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Habiroh. Dikatakan sebagai fardu kifayah, maksudnya bila sudah ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Nah, sebaliknya bila tidak ada satu pun yang menjalankan sholat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal tersebut karena sholat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Yang kedua yakni fardu ain. Ulama yang menyepakati bahwasanya hukum dari sholat berjamaah di masjid yakni fardu ain yaitu Atta bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan umumnya ulama Al-Hanafiyah ya, dan yang menganut mazhab Hanabilah. Nah, Atta ini berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu yaitu ketika seorang mendengar adzan haruslah dia mendatangi untuk sholat. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk mensegerakan melaksanakan sholat di masjid. Yang terakhir yakni sunnah mu'akkad. Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafiyah dan Al-Malikiyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Al-Karhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunahkan untuk tidak yang mengikutinya kecuali karena ada uzur. Sekian penjelasan materi jurnal tentang keutamaan membiasakan sholat 5 waktu secara berjamaah menurut para ulama dari kelompok 2. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.